Halo bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu diberkahi dengan kesehatannya, rezeki yang lancar, barokahnya juga dilancarkan ya, amin. Alhamdulillah hari ini kita bisa berangkat mancing lagi ya bos ya. Kita masih diberikan kesehatan, rezeki ya. Dan akhirnya malam ini kita sampai di Waduk Gajah Mungkur ya. Nah, kita tadi sampai di spot akasia ini udah agak malam ya, udah jam 9 malam. Sekarang udah jam 10 malam ya, kita baru selesai beres, kita mau start mancing. Cuaca malam ini lumayan bos, enak ya, nggak mendung, nggak dingin juga ya. Seperti biasa ya bos ya, kita pakai 5 joran ya, yang 4 kita pakai Exori Ambuna 240 cm ya, terus yang satunya kita pakai Maguro Meridian ya, panjangnya sama 240 cm. Untuk reelnya sama ya, semuanya kita pakai reel Sasir ya, ukurannya 3500 yang selo spool. Nah umpannya nih, nah teman-teman kan sering tanya nih, kita pakai umpan pelet ya sama cacing bayam, campurannya kita nggak pakai esen apa-apa ya, kita cuman pakai air waduk aja buat ngencerin aja. Nggak ada cerita kita mancing di waduk ini pakai esen bos, nggak pernah sama sekali. Nah oke bos, pengen tahu gimana keseruan mancing malam ini ya, simak terus videonya ya, jangan kemana-mana, tetap di Salwa Bolang.
Ya bos, kita pindah spot ya. Ya tadi kita nyepot yang pertama tadi di sana, kita dapat ikan nila satu lumayan besar bos, cuman cantolannya orang wati ya. Kita dapat ikan nila satu tapi tumbalnya timbel dua ya, sama ombyok dua. Pokok orang wati lah. Jadi kita geser ya, nggak jauh, paling cuma 10 meter kita geser. Semoga nanti kita geser ini ada ikan mau makan lah ya. Nah, ini sambil nunggu ikan makan ya bos ya, kita mau sedikit cerita pengalaman kita mancing dulu ya. Nah, ini saya mau cerita tentang pengalaman mancing saya waktu di spot ngelingi ya, spot ngelingi. Di pengalaman itu tuh terjadi ketika tahun 2023 kalau nggak salah ya. Musimnya waktu itu ya udah lepas musim hujan lah ya. Jadi ceritanya gini, dulu tuh udah selesai ya musim hujannya, udah masuk musim kemarau. Nah, waktu-waktu seperti itu kan spot tuh masih susah bos, air kan masih tinggi. Kita kesusahan cari spot nih ceritanya nih. Nah, kita muter-muter penuh, muter-muter spot sini penuh, spot sana penuh. Akhirnya kita coba ke ngelingi bos. Nah, waktu itu kita muter-muter tuh udah lama ya, jadi kita masuk ke spot ngelingi pun juga udah agak malam ya, jam 8 atau jam 9 gitu. Nah begitu sampai ngelingi ini kan parkir nih bos ya, motor kita parkir ya. Nah di parkiran tuh perasaan udah nggak enak aja ya. Hati itu rasanya udah gimana ya, ngerasa ada sesuatu tapi kita nggak ngelihat apa-apa gitu. Tapi dalam hati itu ngerasain ada sesuatu. Nah kita memberanikan diri nih, karena kita memang udah terlanjur berangkat ya, jauh-jauh dari rumah, masa iya pulang lagi kan gitu. Nah kita cari spot nih ceritanya. Ternyata pas kita mau sampai ke spot itu ada orang nyobok bos. Tahu kan ya nyobok ya, mancing nyelup ya, sedada gini. Ini dalam pikiran ini udah banyak ya pikiran kita ya waktu itu. Yang pertama itu alhamdulillah ada teman kita mancingnya. Yang pikiran yang lain itu yang mengganggu ya, masa iya jam-jam segitu ada yang nyobok kan gitu. Pikiran saya kan seperti itu. Nah itu saya sapa, itu orang nyobok itu saya sapa.
Waktu itu saya nyapanya pakai bahasa Jawa ya, Pak, dalu-dalu nyopok nopo mboten adem. Saya tanya gitu. Nah, si orang yang nyobok ini cuman nggak jawab ya, tapi cuman bersuara gitu aja. Nah, itu saya saya pikir itu ya orang biasa lah, orang mancing nyobok biasa, saya pikir ya. Terus saya jalan lagi nih. Nah, begitu sampai spot ya, begitu sampai spot yang saya pikir enak nih buat mancing nih. Saya tengok tuh orang nyobok tadi, nggak ada bos, udah nggak ada. Gue pikir kapan perginya, kapan naiknya kan gitu. Tapi masa bodoh lah ya, masa bodoh. Saya beres-beres ya, bikin umpan tuh, gelar matras. Nah, kita lanjut mancing. Nah, di situ nggak ada apa-apa ya, aman, nyaman, dan ikan juga mau makan. Nah, waktu itu tuh dapat baru mancing berapa jam ya, baru sekitar 2 jam atau 3 jam itu kita mancing udah dapat nilai 4 atau nggak 5 ya. Masih, wah ini spot A1 nih. Nah, itu kan posisi udah jam 12 malam ya, jam 12 malam, mata udah capek ya, udah ngantuk ya, dari tadi putar-putar cari spot, jalan kaki, lingi-lingi, waktu kan becek itu bos. Nanti saya bikin bivak lah, buka bivak saya, buka bivak, saya bikin huruf A gitu, bivak A gitu, depan belakang bolong. Ini saya masuk bivak, istirahat ya, nyalain kompor. Waktu itu saya bikin kompor ya, bikin kopi. Udah jadi kopi, saya rebahan bos. Pancing kan saya tinggal ya, rencananya mau istirahat kan. Nah, waktu saya tiduran ini bos, mulai lagi datang nih perasaan nggak enak ya. Mulai datang perasaan nggak enak, ditambah bau kayak apa ya, baunya tuh kayak bau pakaian yang bertahun-tahun nggak dikeluarin dari lemari. Apek banget. Itu merinding ya bos, kepala kayak udah segede semangka rasanya. Saya nengok HP udah jam 1 malam. Itu merindingnya minta ampun, nggak kira-kira bos. Tapi lagi-lagi saya nggak lihat apa-apa waktu itu. Nggak lihat apa-apa ya waktu itu ya. Ini lama ini bos, lama banget ini. Rasa merinding tuh nggak hilang-hilang, baunya juga nggak hilang-hilang. Tapi lagi-lagi
nggak lihat apa-apa, yakin tuh, demi Allah nggak lihat apa-apa saya. Nah terus udah jalan setengah jam lebih lah ya, udah jalan setengah jam lebih, saya keinget tuh, saya baca sesuatu nih, assalamualaikum ya bla 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 dan seterusnya, sambil merem itu saya baca. Kemudian selesai saya baca, saya buka mata, merinding nih saya. Moga-moga nggak datang sini lah ya. Itu pas di depan bivak ya, ada lontong bos. Tapi karena saya di dalam bivak ya, itu lontong nggak kelihatan sampai atas ya, cuman sampai sebatas perut ya, karena kan bivaknya saya bikin letter gitu bos, jadi biar ke samping-samping itu nggak masuk angin ya, saya buat letter jadi cuman rendah gini, mau masuk aja harus jongkok dulu kan. Jadi si lontong itu berdiri pas di depan bivak. Kaget, refleks kan, Allahu Akbar, astagfirullah. Saya nggak nyadar kan, saya di dalam bivak kan nggak nyadar, saya berdiri tuh. Berdiri tuh bivak sampai roboh ya tiangnya itu. Ini berdiri, bivaknya roboh, saya jatuh kan ceritanya. Jatuh tuh ketutupan si bivak itu. Nah dalam kondisi seperti itu, bentar bos, nah dalam kondisi seperti itu pikiran saya tuh berpikir, saya mau diem gini aja kan nggak ngeliat tuh, karena saya kan ketutup bivak jatuhnya, mau diem seperti ini atau mau seperti apa, itu pikirannya berputar gitu di situ. Nanti dalam kondisi seperti itu tuh saya memberanikan diri lah, saya bangun, saya lepasin tuh bivak dari muka saya tuh. Masih ada di situ bos, itu si lontong, dan karena bivaknya udah roboh ya, kelihatan tuh sampai mukanya. Hitam, hancur. Nah kalau kalian tuh nonton di film-film atau di video-video lontong jalannya lompat-lompat, kainnya kering putih gitu, itu bohong bos. Itu di depan mata saya itu si lontong itu kayak apa itu namanya bos, kayak daun pisang yang gerak-gerak kena angin ini, gerak-geraknya gini aja. Udah ini udah merinding, udah kaki tuh rasa kaku ya, kayak nggak bisa digerakin. Saya sambil baca sholawat di situ,
Saya ambil nafas, tahan, saya baca sholawat 7 kali. Selesai itu baca sholawat 7 kali, saya tiupkan di depan muka saya gitu. Melek lagi itu barang udah nggak ada ya. Hilang barangnya. Tapi hilangnya tuh nggak lompat sana tuh, enggak ini kayak seret hilang. Udah hilang, udah nggak ada, perasaan merinding juga udah hilang ya. Itu kopi yang belum sempat saya minum itu saya bacain sholawat bos. Ya saya nggak percaya sama kopinya ya, kopi mah kopi aja, saya percaya sama sholawat yang saya bacakan, sama yang bikin sholawat yaitu Gusti Allah yang Maha Kuasa ya. Atas berkat lindungannya kita bisa selamat. Itu saya bacakan sholawat, saya tiupkan ke kopi, saya lemparkan ke kemana si lontong itu tadi pergi ya. Udah itu saya tengok jam lagi, jam 3 pagi ya. Udah tahu jam 3 pagi ya, badan udah letih banget bos. Gimana nggak letih ya, udah capek, harus ada benturan energi kayak gitu ya, depan mata loh bos. Itu jam 3, waktu itu juga udah nggak pakai pikir panjang lagi, pancing semua saya beresin ya. Pancing saya beresin, saya masukin tas, udah nggak peduli ya berantakan atau enggak. Selesai kemas-kemas tuh 3:30 ya, terus kita cabut dari spot itu. Dan ternyata sampai di parkiran itu kita temen nelayan nih, kata nelayan mau ke tengah ya, nggak tahu mau panen atau mau cari ikan atau apa nggak tahu. Disapalah saya kan, mancing mas, piambaan gitu. Nggih pak, wah edan sampean. Itu saya cerita itu sama nelayan tuh, sampai ke spot tuh ada yang nyobok malamnya gini. Nah si nelayan tuh cerita kalau ternyata di tempat itu sempat pernah ada yang tenggelam ya, orang nyobok juga tenggelam di situ. Astaga. Setelah kita ngobrol tuh ya sama nelayan tuh, habis sebatang rokok lah ya, terus kita pergi dari situ. Nah paginya itu kita nggak langsung pulang, saya kendung areng ya, melanjutin mancing ya, belum puas kan ya saya mancing, lanjut mancing cari spot di Ndongareng. Sampai siang kita baru pulang ya. Nah itu sedikit cerita pengalaman saya waktu mancing di spot Ngelini ya bos ya. Horor banget bos ternyata ya. Setelah itu saya nggak pernah lagi nih mancing ke situ. Nah mancing ke situ lagi itu udah
akhir 2024 kemarin, jadi udah selang setahun ya saya baru ke situ lagi. Nah itu ceritanya seperti itu bos. Nah, sekarang kita mau lanjut mancingnya ya. Oke bos, sekarang udah subuh ya. Kita tadi cuma dapat ikan satu ya, dan karena kita nanti jam 6:30 ada acara ya ke luar kota, jadi mungkin mancingnya kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga next time kita bisa pergi mancing lagi dapat banyak ya. Nggak apa-apa, kita say goodbye dulu. Nggak apa-apa ya, walaupun cuma dapat ikan satu, tapi alhamdulillah lah, lumayan besar ya. Bos, terima kasih yang udah nonton videonya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.